Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini dengan NIM 22 1095 1019. Baiklah, pada video ini saya akan coba menjelaskan untuk materi atau dasar teori pada modul 4 praktikum robotika, yaitu robot arm manipulator. Jadi robot arm manipulator itu adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk memanipulasi objek dengan presisi yang tinggi, yang sering digunakan dalam aplikasi industri seperti otomasi pabrik, pembuatan, dan penanganan material berbahaya. Dengan beberapa derajat kebebasan, manipulator ini mampu melakukan berbagai tugas seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan objek. Nah, kenapa dia dinamakan dengan robot arm manipulator? Hal itu karena bentuknya itu menyerupai lengan manusia. Dapat kita lihat pada gambar 4.2, mana bagiannya ada shoulder, elbow, breast, dan end effector. Jadi bagian robot arm manipulator itu terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu ada base. Base adalah bagian menjadi fondasi dan penopang seluruh struktur robot, yaitu ini. Jadi basis biasanya ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dapat dipasang secara permanen atau bergerak di atas rel. Lalu yang kedua ada link. Link itulah segmen atau lengan yang menghubungkan sambungan join satu dengan lainnya. Jadi di robot arm manipulator itu terdapat beberapa join. Itu mirip dengan sendi pada lengan manusia. Yaitu join sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antara join tersebut. Jadi, terdapat beberapa jenis join, seperti revolute join dan translasi atau prismatic join. Yang masing-masing join tersebut itu memberikan derajat kebebasan berbeda. Lalu yang terakhir ada end effector, yaitu end effector adalah bagian paling ujung dari manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek. End effector bisa berupa gripper, alat las, alat pemotong, atau alat khusus lainnya tergantung pada aplikasi robot. Di sini juga terdapat beberapa konfigurasi robot arm. Ada Cartesian robot, cylindric robot, polar atau spheric robot, lalu ada Skara robot, dan juga angular atau anthropomic robot. Lalu selanjutnya itu ada derajat kebebasan atau DOF atau Degree of Freedom. DOF adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh suatu sistem mekanis. Sedangkan dalam konteks robot arm manipulator, DOF mengacu pada jumlah sumbu atau arah di mana lengan robot dapat bergerak. Setiap DOF memungkinkan gerakan dalam satu arah atau rotasi di sekitar satu sumbu. Jadi DOF itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada translasi linier, yaitu gerakan sepanjang sumbu X, Y, atau Z. Untuk sumbu X itu gerakan horizontal ke kiri dan ke kanan, sumbu Y itu gerakan horizontal ke depan dan ke belakang, dan sumbu Z itu adalah gerakan vertikal naik turun. Lalu untuk yang rotasi, itu adalah gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, dan Y atau Z. Itu terbagi tiga juga, ada roll, itu rotasi di sekitar sumbu X, ada pitch, itu rotasi di sekitar sumbu Y, dan yaw itu rotasi di sekitar sumbu Z. Lalu yang terakhir ada inverse kinematic. Inverse kinematic itu adalah proses menghitung parameter sendi yang diperlukan untuk menempatkan end effector dari robot manipulator pada posisi dan orientasi yang diinginkan dalam ruang kerja.
Nah, perhitungan inverse kinematik tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu solusi aljabar, solusi numerik, dan solusi geometris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video terkait modul 4, yaitu robot ARM manipulator, di mana percobaan yang ada di modul. Sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haris Hendra Ulya dengan NIM 2210951017. Saya Zaki Putra Adhar dengan NIM 2210951026. Saya Muhammad Husseini dengan NIM 2210951019. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan. Nah, baik, di sini kita dapat lihat di sini ada robot ARM dan di sini juga ada codingan di mana ini akan menjalankan robot tersebut. Nah, di sini juga terdapat sisi sumbu X dan sisi sumbu Y. Jadi ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y-nya. Ini positif dan ini negatif dan ini positif. Nah, lalu kita juga memiliki mode dan grid. Nah, di sini kita ada mode di mana pada mode itu yang pertama ada home, lalu ada mode rotate, lalu ada mode ambil, mode left, mode right, mode up, down, dan yang terakhir adalah demo. Nah, jadi kami akan melakukan percobaan di mana terdapat sebuah benda yang warna kuning ini itu terletak pada sumbu X, yaitu minus 22 cm. Lalu untuk Y-nya itu 5 cm. Sedangkan untuk tinggi atau jarak dari benda dari atas itu ke alasnya itu sebesar 4 cm. Nah, caranya itu kita inputkan pada program di Arduino IDE. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung jarak dari benda, kita menginputkan jarak tadi ke dalam codingan. Yang mana di sini kita membuat X-nya yaitu 220 mili, kemudian Y-nya 50, Z-nya 40, dan di sini kita menggunakan mode 58 dan grip 0. Nah, selanjutnya kita Nah, dapat dilihat bahwa rektor atau dengan robot itu masih kurang presisi dan dapat kita atur ulang pada program. Nah, selanjutnya untuk mengembalikan posisi robot ke posisi semula, kita ganti mode menjadi mode 1. Sehingga terlihat bahwa dengan robot akan kembali ke posisi semula. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.